Tiada kalimat yang pantas kita lantunkan kecuali puji syukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mengisi kehidupan dan bisa berbuat jahat di dalam memanfaatkan sisa usia umur kita untuk meningkatkan mutu amal soleh kita, kehati-hatian di dalam kita menghindarkan dari kemaksiatan. Kita tidak tahu besok atau lusa kita dipanggil. Harapannya mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan berikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Memenuhi tugas munadzarah di MI Ranting Ringu setiap malam Senin, setiap malam Selasa yang ketiga, kami selaku Dewan Mutasar untuk menyampaikan kultum. Yang pertama yang kami sampaikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengingatkan kepada kita bahwa kita orang yang beriman ini dilegitimasi oleh Allah sebagai khairan umatin, sebagai umat pilihan. Pilihannya terletak karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi keunggulan kita di mata Allah itu karena kekuatan amar ma'ruf nahi munkar. Ukhrijat linnas, ketika kita tampil dalam komunitas manusia. Jadi tidak mesti tampil dalam orang yang beriman, tapi tampil dalam komunitas manusia. Di keunggulan kita begitu. Namun demikian kita pahami bahwa untuk memperkuat kekuatan amar ma'ruf nahi munkar dibutuhkan kekuatan ukhuwah, karena melalui persatuan yang kuat amar ma'ruf nahi munkar itu bisa ditegakkan. Maka DNI melanjutkan kegiatan dulu namanya Ebel 2, tidak lain menumbuh suburkan ukhuwah Islamiyah di wilayah Ngeringo dengan masjid 52, kemudian naik dengan kemutan naik tubusan jumpai paling gede dewi. Tetapi prihatin wong kaya wong telu kabeh ora ana sing iso makili wong Ngeringo. Nah, jadi ini sebuah evaluasi kepada kita bahwa pentingnya kekuatan ukhuwah itu di situ. Maka ukhuwah itu akan kuat di samping kita silaturahim, kita melaksanakan ta'awun, dan di DM ini sudah dibuat struktur ta'awun yang lebih kuat. Di samping kita bersatu seluruh masjid-masjid di Ngeringo, kelompok-kelompok yang sudah ada, ya, ini merupakan potensi ke depan untuk lebih akrab. Tanpa pertemuan kita tidak kenal, tanpa tidak kenal kita tidak mungkin tidak sayang. Nah, maka pertemuan semacam ini menjadi fasilitas untuk menuju pada kekuatan itu. Nah, kekuatan ukhuwah itu di hadapan Allah sama orang yang beriman statusnya sama, targetnya yaitu menjadi muttaqin, inna akramakum indallahi atqakum. Maka sebagai persatuan umat Islam kita tanggalkan status-status yang menyebabkan mungkin kita ini tidak menjadi bersama-sama. Mungkin faktor karena titel, faktor karena jabatan, semua kita letakkan bersama-sama sehingga kita menjadi kesetaraan, memiliki amanah sepenanggung jawab. Nah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oleh karena itu, tahun ini sudah bergulir kegiatan dan sudah ditengarai oleh berbagai pertemuan dari masjid-masjid, baik yang mungkin dakwahnya melalui Muhammadiyah, dakwahnya melalui NU, dakwahnya melalui MTA, dakwahnya melalui LDI dan sebagainya, sudah tidak nampak sebagai identitas kelompok-kelompok, adanya satu kesatuan. Nah, ini menjadi potensi. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, laisa minna man qatala ala sofiyah, laisa minna man ta'ala sofiyah. Tidak akan dianggap pengikut Rasulullah kalau kita itu mengajak hanya untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan ya komunitas yang tingkatnya kecil.
Laisa minna man qatala nafsa, dan akhirnya konflik-konflik yang muncul menjadi kita tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah. Laisa minna man mata ala sofiyah, dan akhirnya kalau kita mati dalam kelompok asofiyah, naudzubillah min dzalik, tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah. Nah, mudah-mudahan melalui ukhuwah ini lalu menjadi kerjasama satu dengan yang lain, lembaga-lembaga yang sudah ada biar tumbuh dengan subur sesuai dengan ya karakternya masing-masing, namun ukhuwah Islamiyah di Desa Ngrimo ini tetap menjadi kuat. Kita senantiasa mengedepankan walana a'maluna walakum a'malukum. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, mudah-mudahan ibadah kita diterima, ibadah yang berbeda dengan kita diterima, sehingga kesan-kesan khilafiyah, kesan-kesan yang sifatnya berbeda itu biarlah berbeda tapi tetap satu kesatuan. Yang ageng kulut monggo, yang tidak apa-apa kalau Ramadan, yang berbeda selisih harinya. Kemudian kalau pada waktu kurban juga demikian, mengapa? Karena masing-masing memiliki landasan sendiri-sendiri. Demikianlah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi penguatan bagi kami pengurus DMI Ranting Ngrimo, umumnya bagi para takmir-takmir masjid yang dalam waktu 1 tahun ini mudah-mudahan bisa menjadi landasan terbijak di tahun berikutnya, sampai suatu ketika cita-cita yang ideal itu bisa terwujud atas izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.